Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadian Fikri Lutfi dari Digital Marketing Digicourse tahun 2025. Nah, jadi di sini ini adalah presentasi saya tentang proyek akhir. Jadi di sini ada judul proyek kami yaitu fotografi dan videografi. Nah, di sini kita namanya itu ada Studio Vortex. Nah, di atas ini bisa dilihat ya, di ujung kiri atas namanya Studio Vortex. Nah, di anggota kelompoknya sendiri ada Acep Muhammad Latif, Fadlan Muhammad Rashid, saya sendiri Hadian Fikri Lutfi, dan Muhammad Irfansyah Andi Pratama Saputra. Oke, kita lanjut ke bab pertama. Oke, jadi ini di sini ada bab-babnya ya. Nah, kita masuk dulu deh ke bab pertama. Sip, jadi bab pertama itu tentang riset produk. Jadi di sini kita itu punya key partner, key activities, customer relationship, value proposition, sama customer segments-nya. Nah, mulai dari key partners, kita punya vendor peralatan fotografi dan videografi. Jadi, mereka adalah pemasok untuk peralatannya ya. Dan yang kedua, ada platform media sosial dan marketplace. Nah, di sini itu mungkin bisa Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terus yang ketiga kita mempunyai influencer dan model. Nah, ini kita mungkin penggunaan KOL-nya ya. Nah, terus di sini ada key activities. Nah, key activities kita itu yang pertama produksi konten kreatif. Nah, jadi kita produksi konten kreatif ini agar kita punya unique selling proposition dibanding studio-studio fotografi dan videografi lainnya. Nah, yang kedua, di sini ada branding dan pemasaran digital. Oke, jadi untuk branding dan pemasaran digital ini kita gunakan untuk um, memasarkan memasarkan si klien kita ya. Nah, terus yang ketiga ada komunitas dan forum profesional. Terus di sini ada customer relationship. Nah, yang pertama kita itu mempunyai layanan pelanggan responsif. Jadi di sini kalau misalkan ada yang chat kita ini langsung kita chat balik gitu. Jadi adminnya sangat responsif ya. Terus yang kedua ada interaksi aktif di media sosial. Jadi ini digunakan agar orang-orang tuh merasa terlibat gitu. Misalkan mereka ngechat, terus kita chat balik, atau enggak kita bikin polling, terus misalkan kita reply komen-komen dari post-post kita gitu. Nah, terus yang ketiga ada komunikasi dan forum profesional. Komunitas dan forum profesional. Nah, kita langsung masuk ke value proposition. Di sini, value proposition kita itu kita punya vendor peralatan fotografi dan videografi. Ini, mohon maaf, ini bersama dengan key partners ya. Yang kedua kita punya platform media sosial dan marketplace, dan ketiga kita punya influencer dan model. Nah, terus yang terakhir di sini ada customer segments. Nah, kita tuh customer segmentnya apa? Kita menargetkan siapa? Nah, di sini satu ada bisnis UMKM dan startup. Pokoknya mereka nih yang baru merintis dan mereka mungkin nggak punya peralatan profesional kayak kita. Nah, di situ kita bantu mereka buat bikin konten gitu. Nah, terus yang kedua ada pasangan yang menikah. Jadi buat memori lah ya saat pernikahan kita bisa siapkan untuk fotografi dan videografi. Dan yang ketiga ada perusahaan besar dan agensi. Jadi kalau misalkan perusahaan besar dan agensi ini contohnya mereka-mereka yang udah besar tapi tetap butuh buat bikin konten ya. Nah, mungkin mereka untuk menghemat biaya, mungkin mereka lebih biaya produksinya. Nah, itu bisa kita bantu ya. Terus di sini ada analisis SWOT. Untuk strengths atau kekuatan, kita memiliki
hasil visual berkualitas tinggi dengan teknik fotografi dan sinematografi profesional. Jadi di sini kita punya orang-orang yang memang sudah profesional ya, sudah mempunyai pengalaman, sudah berpengalaman lah. Terus yang kedua, kita punya skill editing profesional dengan color grading, efek visual, dan sentuhan sinematik. Jadi ini biar terlihat lebih bagus. Nah, terus yang ketiga, kita mempunyai portofolio menarik yang bisa meningkatkan kredibilitas dan menarik lebih banyak klien. Nah, terus kita move on ke weakness. Nah, di weakness ini atau kelemahan ini, yang pertama kita mempunyai biaya produksi tinggi karena peralatan software dan tenaga editing yang mahal. Tapi ya ingat aja, ada harga, ada kualitas gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita itu punya proses editing yang lebih kompleks, terutama untuk video yang membutuhkan efek visual khusus. Jadi kalau misalkan butuh video atau konten yang menarik, itu di sini bisa banget. Tapi ya misalnya editing lebih kompleks gitu, jadinya lebih mahal. Terus ketiga, ada ketergantungan pada cuaca dan pencahayaan alami, terutama untuk sesi outdoor. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalkan klien pengennya lagi hujan, mungkin nggak hujan gitu ya, mungkin lagi terik, kita mungkin harus tunggu sampai waktu yang tepat tuh. Atau misalkan butuh hari yang terik tapi lagi musim hujan, ya mohon maaf itu mungkin untuk sekarang hingga saat ini belum bisa kami lakukan. Nah, terus di sini ada opportunity. Nah, opportunity atau peluang yang kita punya, yang pertama, yaitu meningkatnya tren digital marketing yang membuat banyak bisnis membutuhkan foto dan video profesional. Karena sekarang udah eranya digital, ya berarti bisnis-bisnis tuh sangat membutuhkan lah untuk promosi gitu. Apalagi buat UMKM. Nah, yang kedua, itu ada popularitas konten visual di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Nah, ini karena konten visual itu lagi booming ya, jadi di sini itu berpeluang banget lah. Nah, terus yang ketiga itu kolaborasi dengan brand atau influencer untuk meningkatkan exposure. Jadi biar orang lebih tahu nih, kita bisa bisa kolaborasi dengan brand atau influencer. Terus threat atau ancamannya. Yang pertama, yaitu persaingan harga dengan fotografer lain, terutama yang menawarkan tarif lebih murah. Memang mungkin fotografer lain mempunyai tarif yang lebih murah, tapi mungkin untuk urusan kualitas kita lebih punya lah. Terus yang kedua, perubahan tren fotografi yang bisa membuat teknik lama kurang relevan. Nah, terus yang ketiga ada klien yang terlalu banyak revisi sehingga workflow menjadi lebih lambat. Misalkan nih uh, mungkin komunikasi kurang, jadi lebih sulit gitu. Jadi maunya klien beda-beda. Nah, terus kayak yang keempat ada resiko kehilangan data atau hasil foto jika terjadi masalah teknis pada perangkat penyimpanan. Mungkin ini umum ya, tapi ya ini sebisa mungkin kita hindarilah. Sip, kita move on aja ke bab 2 yaitu riset market. Jadi di sini kita mempunyai 3 buyer personanya ya. Jadi pertama ada Rizky, yaitu sebagai pemilik usaha kuliner. Usianya 30 tahun, pekerjaannya entrepreneur, kebutuhannya yaitu foto produk berkualitas tinggi untuk katalog dan media sosial. Terus kebiasaan dia itu menggunakan sosial media seperti Instagram dan TikTok buat promosi. Terus yang kedua ada Tania, dia sebagai wedding planner. Usianya adalah 20 tahun dan pekerjaannya event organizer. Kebutuhannya Tania itu adalah video dokumentasi pernikahan dengan konsep sinematik. Nah, kebiasaan dia itu sering bekerja sama dengan vendor foto dan video. Terus yang terakhir ada Sinta. Dia ada influencer kecantikan. Usia dia 22 tahun. Pekerjaannya Sinta ini adalah konten kreator di TikTok dan Instagram. Nah, kebutuhannya adalah foto potret dan konsep kreatif untuk feed sosial medianya. Kebiasaannya dia yaitu sering mengikuti tren foto. Oke, lanjut ke bab 3, yaitu strategi konten dan iklan. Nah, ini adalah posternya ya. Ini kita contohnya ada di kiri dan kanan. Kurang lebih seperti itu.
Di sini ada 4 riset kompetitor. Nah, kompetitor yang kita punya itu ada kurang lebih itu ada 3 nih. Di sini tuh ada jasa foto video Skron SDA. Nah, ini bisa dibaca ya. Sip. Nah, terus di sini kita punya SWOT salah satu dari mereka, yaitu ini ya yang paling banyak pengikutnya, jasa foto video underscore SDA. Nah, strength-nya, kekuatan dari studionya adalah jasanya sering dibutuhkan untuk keperluan mungkin fotografi, videografi, mungkin buat promosi dan lain-lain. Terus yang kedua, kita itu punya mereka punya foto produk bagus dan retention yang cukup baik karena juga sudah punya followers dan mungkin yang sudah foto produk atau sudah menggunakan jasa mereka akan kembali kepada mereka gitu. Nah, yang ketiga itu ada jumlah pengikut yang banyak dan konsisten dalam posting. Kedua, kita punya weakness-nya. Weakness-nya dari kompetitor kita adalah produknya harus dikirim ke studio untuk fotografi ya. Kalau misalkan dekat sih nggak apa, cuma kalau misalkan jauh ya itu cukup menguras uang untuk ongkir. Terus yang kedua, dia itu ketergantungan pada studio fisik. Jadi kalau pengen fotografi ya mesti di studio mereka gitu. Terus ketiga ada keterbatasan fleksibilitas waktu dan lokasi. Nah, di sini kan mungkin karena banyak pengikutnya, mungkin juga klien mereka banyak, itu adalah keterbatasan fleksibilitas waktunya. Dan untuk lokasi itu ada di Jakarta ya, dan itu sangat sulit lah buat uh, pergi ke studio mereka, apalagi kalau kita tinggalnya di luar Jakarta seperti itu. Nah, terus di sini ada opportunity. Opportunity-nya itu kita punya studio mereka itu punya prospek yang memenuhi syarat, belum mengenal studio tersebut. Jadi maksudnya prospek yang memenuhi syarat itu misalkan mereka itu punya mungkin banyak orang yang butuh mereka, memenuhi syarat tuh butuh studio mereka, tetapi belum ketemu gitu, belum lewat di mungkin di story, di reels gitu. Nah, terus ada pertumbuhan e-commerce. Nah, memang ini opportunity yang kedua ini itu karena banyak orang yang belum menggunakan e-commerce ya. Mungkin orang-orang tua ya rata-rata. Nah, terus yang ketiga ada ekspansi layanan. Kalau mungkin mereka bisa melayani lebih dari videografi, fotografi, dan juga mungkin mereka bisa menggunakan menyediakan jasa film. Nah, terus ada threat atau ancamannya. Yang pertama itu banyak kompetitor dengan harga yang lebih murah. Ya, itu thread yang satu ini itu memang umum, tapi untuk kualitas mungkin mereka lebih baik. Terus kedua, pelanggan bisa mengambil foto sendiri dengan kamera. Di sini bisa dibilang ini ada thread yang sedikit karena mereka yang karena rata-rata kalau orang yang menggunakan kamera ya mereka emang nggak usah butuh studio ya. Nah, terus yang ketiga, ada bisnis e-commerce besar mulai membangun tim fotografi in-house, mengurangi ketergantungan pada jasa foto eksternal. Jadi di sini contohnya mungkin studionya yang datang ke rumah, gitu. Bukan kita yang datang ke studio. Dan itu cukup menghemat energi juga. Lanjut ke bab 5. Strategi pemasaran awalnya. Jadi, awalnya itu kita menggunakan iklan digital yang tepat sasaran. Jadi untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Kita menggunakan sosial media, Instagram, TikTok Ads, dengan target Bandung dan sekitarnya. Kita minat terkait fotografi, UMKM, dan event. Nah, yang kedua, itu kita menjalankan Google Ads dengan kata kunci seperti jasa foto produk Bandung atau fotografer murah Bandung. Tapi mungkin
ada juga ya seperti fotografer profesional Bandung gitu. Ini tuh untuk menangkap niat beli yang lebih tinggi. Terus yang kedua, kita punya tawaran paket dengan sentuhan lokal. Jadi buat paket jasa yang sesuai dengan kebiasaan audiens Bandung, misalnya paket UMKM, itu foto produk dan video promosi dengan harga terjangkau untuk pelaku pelaku usaha kecil, karena budget mereka juga masih kecil. Nah, terus yang kedua, kita punya paket konten kreator. Nah, ini sesi foto atau video singkat untuk konten sosial media. Jadi kita move on aja ke yang ketiga. Di sini ada paket couple Bandung. Nah, di sini tuh buat pre-wedding atau misalkan wedding di spot-spot ikonik Bandung seperti Dago Pakar atau mungkin Orchid Fresh Cikole. Nah, di sini yang ketiga, kita juga memanfaatkan identitas Bandung sebagai kota kreatif. Karena Bandung dikenal sebagai kota yang penuh dengan anak muda kreatif, pelaku UMKM, dan brand lokal berkembang. Posisi ini bisa dimanfaatkan dengan menargetkan brand fashion dan kuliner lokal yang butuh foto produk profesional. Nah, yang kedua, itu kita punya konten kreator dan influencer yang butuh video atau foto estetik. Terus, yang ketiga, kita punya pasangan muda yang pre-wedding dengan konsep unik. Nah, yang terakhir nih, itu kita fokus di Instagram dan TikTok sebagai platform utama. Nah, orang Bandung tuh suka visual yang estetik dan update tren di media sosial. Maka dari itu, buat konten portofolio dengan konsep Bandung banget. Misalkan itu foto produk dengan latar belakang Braga, Gedung Sate, atau Lembang gitu. Nah, terus di sini ada kolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas kreatif untuk memperluas jangkauan. Yang ketiga itu ada gunakan hashtag lokal seperti hashtag foto Bandung, hashtag jasa foto Bandung, dan lain-lain. Ini digunakan untuk meningkatkan visibilitas. Nah, jadi kesimpulannya adalah proyek akhir ini membahas strategi bisnis untuk Studio Vortex, sebuah studio foto dan video yang menargetkan UMKM, content creator, dan pasangan yang menikah. Dengan pendekatan berbasis bisnis model Canvas, proyek ini mencakup riset produk, analisis pasar, strategi konten, dan pemasaran, serta riset kompetitor. Keunggulan utama studio ini adalah kualitas hasil visual yang tinggi, sinematografi profesional, serta strategi pemasaran digital yang kuat. Namun, ada tantangan seperti persaingan harga, perubahan tren, dan biaya produksi yang tinggi. Dengan memanfaatkan tren digital marketing, kolaborasi dengan influencer, serta strategi pemasaran berbasis lokal, Studio Vortex memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di industri kreatif. Oke, kita penutupan. Sebagai penutup, Studio Vortex hadir bukan hanya sebagai penyedia jasa fotografi dan videografi, tetapi sebagai mitra kreatif bagi para pelaku bisnis dan individu yang ingin membangun identitas visual yang kuat. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan komitmen terhadap kualitas, kami percaya bahwa Studio Vortex bisa menjadi pilihan utama bagi kalian yang ingin menginginkan hasil terbaik. Baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk presentasi saya, Hadin Fikri Lutfi, sebagai peserta Digital Marketing Digicourse 2025 tentang proyek akhir, yaitu Studio Vortex. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.